Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan membaca suatu risalah yang sangat bagus sekali dalam bidang akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan biografi beliau dan juga sebab penulisan akidah yang berjudul penulisan kitab akidah yang berjudul Syarhus Sunnah, ya, yang dimana waktu itu kita murojaah sebentar para ulama yang mereka berada di wilayah Libya, di Torablus atau Tripoli kalau bahasanya sekarang. Mereka berkumpul, mereka saling mudzakarah, ya, berdiskusi, ya, berkaitan dengan masalah para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, ya. Mereka kemudian menyebutkan imam ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Imam Malik, ya, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya sampai menyebutkan kata Imam Al-Muzani. Sebagian dari mereka nggak setuju, ya, sebagian mereka tidak setuju memasukkan Imam Al-Muzani ke deretan para ulama ahli sunnah, karena, ya, menurut sebagian dari mereka Imam Al-Muzani itu menyimpang, menurut mereka, ya, menyimpang dalam perkara Al-Quran, menyimpang dalam perkara takdir, dan Imam Al-Muzani ini beliau ya lebih mengedepankan qiyas daripada naus. Ini menurut sebagian yang hadir, ya. Oleh karena itu kemudian cerdasnya hadirin yang waktu itu ada tidak langsung melahap informasi tersebut, ya. Mereka menulis surat yang ditujukan kepada Imam Al-Muzani. Lalu mereka menanyakan beberapa hal berkaitan dengan masalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini cerdasnya mereka, ya. Maka pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan pentingnya kita itu tabayun terhadap keadaan guru kita, terlebih dia adalah seorang ahlu sunnah, ya. Yang kita lihat adalah guru kita seorang ahlu sunnah wal jamaah, lalu kemudian kita mendengar informasi yang miring, informasi yang jelek tentang keadaan dirinya, maka kita sebagai murid bertabayun, nanya, ya Ustadz, wahai Syekh, bagaimana menurutmu tentang pendapat ini. Tanya, sebagaimana orang-orang yang mereka kumpul, ya, di Tripoli waktu itu, yang menanyakan kemudian mengirim surat kepada Imam Al-Muzani, ya. Dan pada kesempatan yang kemarin telah kami sampaikan masuk ke dalam risalah beliau yang berjudul Syarhus Sunnah, disebutkan bahwa yang namanya asyarhu adalah maknanya yaitu penjelasan atau keterangan. Ini namanya asyarhu, ya. Adapun as-sunnah secara bahasa maknanya adalah bimakna at-tariqah sawa'un kanat mahmudah atau madmumah. As-sunnah secara bahasa maknanya adalah jalan
at-tariqah, ya, suatu jalan. Sama saja apakah jalan tersebut jalan yang terpuji ataukah jalan yang tercela. Maka secara bahasa namanya atau disebut dengan as-sunnah. Ini secara apa? Lughah, secara bahasa. Wa minhu, contoh dari hal itu, contoh makna as-sunnah secara bahasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang dia, ya, menempuh jalan dalam Islam sunnatan hasanatan, sunnah yang hasanah, jalan yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ya, makanya kemarin saya sebutkan, ya, misalnya ada orang tersesat nyari masjid, lalu kita selesai sholat, ada orang bingung, kenapa mas bingung? Saya nyari masjid tapi bingung, mana masjid yang apa namanya yang bisa saya sholat di dalamnya? Oh itu loh mas, masjidnya di sana, ya, di lorong gang masjid. Ya, datang ke situ. Nah, kita berarti dalam keadaan apa? Man sanna sunnatan hasanatan, sedang memberikan jalan petunjuk yang baik kepada orang tersebut, sehingga ketika dia sholat, melakukan suatu amalan ibadah, dia mendapatkan pahala, dan pahala dia adalah pahala kita juga tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya, maka itulah enaknya nyuruh orang berbuat kebaikan. Ya, nyuruhnya enak, nyuruh orang berbuat kebaikan. Ada pahala maksudnya, bukan berarti hanya sekadar nyuruh doang, kemudian kita tidak mencontohkannya. Itu salah kalau itu, ya. Ya. Kemudian dalam hadis itu beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Dan barang siapa yang dia melakukan suatu jalan dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, sunnah yang jelek, jalan yang jelek, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Al-hadis, ya. Ini sunnah secara apa kemarin? Secara bahasa. Ya. Adapun sunnah secara syar'i itu banyak pengertiannya. Kalau kata para ulama usuliyin, para ulama ahli usul fikih, mereka mengatakan hiya as-sunnah adalah manukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. As-sunnah adalah menurut para usuliyin, ya, para ulama ahli usul fikih, apa-apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Ini menurut ulama usul fikih. Adapun menurut ulama ahlul hadis, mereka mengatakan as-sunnah adalah ma athara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin aw siratin sawa'un kana qabla al-bi'tsati aw ba'daha. Menurut ulama ahli hadis, as-sunnah adalah setiap apa saja yang berupa peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat khuluqiyah, karakteristik beliau, ya, al-khalqiyah, atau dari segi secara fisik, ya, au sirah, ataupun biografi, ya, perjalanan hidup beliau. Sawa'un kanat, sama saja, qablal bi'tsah, ketika sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul, au ba'daha, ataukah setelahnya. Maka itu namanya adalah as-sunnah menurut ulama ahli hadis. Adapun as-sunnah menurut para ulama ahli fikih, ya, adalah hiya masabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi iftiradin wala wujub. As-sunnah adalah
apa-apa yang telah ditetapkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya suatu asumsi yang tidak wajib. Makanya namanya as-sunnah. Dan as-sunnah ini kata Syekh, maksudnya pensyarah Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizah ta'ala, beliau mengatakan wa taqabbal al-wajibu wa ghairuhu minal ahkamil khams. Dan terkadang as-sunnah ini dia berhadapan ya dengan al-wajib, dengan hukum wajib dan selainnya yang termasuk dari ahkamul khams, hukum-hukum yang 5. Maksudnya hukum-hukum yang 5 adalah hukum taklifi, yaitu apa hukum taklifi? Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Maka di situ ada apa? Ada sunnah ya. Nah ini. Dan terkadang kata beliau dimutlakan as-sunnah itu ya berhadapan dengan bid'ah. Sebagaimana ya dalam perkataan para ulama ahli fikih ada yang namanya talak sunnah dan talak bid'ah. Apa itu talak sunnah atau apa itu talak bid'ah? Ya, nanti pembahasannya di masalah fikih, tapi masih jauh dalam rubu' munakahat ya. Lalu kata beliau walakin al-murad, akan tetapi yang dimaksud minas sunnati fi hadzal kitabi yakni syarh sunnah. Adapun as-sunnah yang dimaksud dalam kitab ini yaitu kitab syarh sunnah adalah al-aqidah, akidah. Jadi ketika kita membaca judul Syarhus Sunnah, penjelasan as-sunnah, maksudnya adalah penjelasan tentang apa? Akidah. Bukan penjelasan as-sunnah sebagaimana para ulama ahli usul fikih, ahli hadis ataupun ahli fikih, enggak. Tapi yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah al-aqidah. Kenapa kok as-sunnah di sini maksudnya adalah al-aqidah? Kata Syekh, li'annahu la majala lil ra'yi wal ijtihad fiha. Karena dalam masalah akidah itu tidak ada tempat bagi akal. Dalam perkara akidah itu enggak pakai akal. Ya, maksudnya tidak ada tempat bagi akal, tidak semata-mata kita menempatkan akal. Ya, akal itu untuk memahami nas. Ya, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, itu fungsinya akal untuk memahami itu. Ya. Dan juga dalam akidah tidak ada yang namanya ijtihad. Ijtihad dalam perkara apa? Akidah. Kalau ijtihad dalam perkara fikih boleh-boleh saja bagi orang yang mampu berijtihad di dalamnya. Tapi ijtihad dalam masalah akidah nggak boleh. Ya. Ijtihad, ya. Saya mampu video call dengan malaikat maut, kayak gitu. Ini berarti dia ijtihad dia. Saya telepon Allah, tadi malam saya WA Allah. Ini ijtihad dalam masalah perkara akidah. Ngapusi, ya, ngapusi. Maka la majala lirra'i wal ijtihad fiha, tidak ada tempat bagi akal dan tidak boleh berijtihad dalam masalah urusan akidah. Lalu kata beliau al-aqidatu mabniyatun 'alal kitabi wa sunnah. Akidah adalah sesuatu yang tetap, ya, sesuatu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga nggak ada bagi akal dan juga ijtihad di dalamnya. Kenapa? Karena akidah itu dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. La yajuzu an yuqala fil aqidati birra'yi wal ijtihad. Tidak boleh ya mengatakan dalam perkara akidah dengan semata-mata akal dan juga ijtihad. Wa inna ma naqifu ala ma jaa fi kitabillah wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Ya, hanyalah akidah itu sikap kita adalah naqifu. Kita itu diam, berhenti, ya. Di atas apa-apa yang telah datang dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam kitabullah,
dan juga dalam sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, ini akidah. Ya, kita berhenti terhadap atau kita berhenti di atas apa-apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Lalu di sini Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah taala, ya, beliau mengambil atau menukil perkataan Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, kata Syekhul Islam, lafdzus sunnah, lafad as-sunnah fi kalamis salaf, pada perkataan as-salaf, maksudnya orang-orang para ulama terdahulu. Yatanawwalu sunnah fil ibadat, terkadang membawa pengertian as-sunnah dalam urusan ibadah-ibadah. Wa fil i'tiqadat, dan dalam perkara i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Para ulama as-salaf, ya, mereka mengatakan as-sunnah kadang dibawa ke dalam masalah ibadah tadi, ya, dan juga terkadang apa? Dalam perkara masalah i'tiqad, keyakinan. Makanya keyakinan ya dikatakan, keimanan atau keyakinan dikatakan sebagai as-sunnah. Lalu kata beliau, kata Syekhul Islam, wa in kana katsiran mimman sanafa fi sunnah yafsidunal kalam fil i'tiqadat, dan banyak mereka, maksudnya para ulama yang menuliskan as-sunnah, maksud perkataannya adalah dalam akidah, dalam keyakinan-keyakinan. Wa hadza kaqauli Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Abu Darda, dan ini sebagaimana yang dimaksudkan seperti perkataannya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan juga Abu Darda, ya. Yang dimana perkataan mereka itu berhubungan dengan as-sunnah, iktisadun fi sunnatin, berhubungan dalam masalah sunnah, ya, menyibukkan diri membicarakan tentang as-sunnah, menyibukkan diri tentang as-sunnah, mempelajari as-sunnah, kemudian kita mengeluarkan biaya untuk memahami as-sunnah, khairun, lebih baik dari apa? Ijtihadin fi bid'atin, daripada ijtihad dalam bid'ah. Wa amsalid dzalika, dan dari ijtihad yang selain itu, selain dari as-sunnah. Jadi menurut beliau, kata Syekh, ya, Hafizah Ta'ala, menyibukkan diri, ya, mempelajari as-sunnah, kita mengeluarkan biaya untuk memahami as-sunnah, kita berlelah-lelah untuk menggapai as-sunnah, itu lebih baik daripada ijtihad, bersungguh-sungguh, berupaya secara keras, ya, dalam masalah bid'ah, kata beliau, ya, dan selain itu. Lalu Syekh menukil juga perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kemudian jadilah yang dimaksudkan oleh para ulama mutaakhirin dari kalangan ahli hadis dan selain mereka, bahwa as-sunnah adalah apa? Ibaratun, suatu ibarah, ya, amma salima minasyubhat, suatu ibarah yang menyelamatkan dari syubhat, fil itiqadati khasatan, fil itiqadati, yang menyelamatkan dari syubhat dalam akidah, ya, secara khusus, dan juga dalam masalah-masalah keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada yaumil akhir. Wa kadzalika fi masailil qadar, demikian pula dalam masalah-masalah takdir.
wa fadail as-sahabah, wa fadailil sahabah, dan juga termasuk dari as-sunnah adalah dalam masalah keutamaan para sahabat. Nanti akan ada pembahasan dalam kitab-kitab akidah fadailus sahabah. Disebut ahlu sunnah wal jamaah adalah siapa? Yang mereka yang mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah ahlu sunnah. Mendahulukan Utsman daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga kata Ibnu Rajab ya, mereka menulis ya ilmu ini atau menulis kitab-kitab ini dengan nama As-Sunnah. Seperti kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri, ya judulnya adalah As-Sunnah. Kemudian Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal yang menulis kitab namanya kitab As-Sunnah. Imam Al-Khalal, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang menulis kitab berjudul As-Sunnah. Ya, dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ya insya Allah akan kita kaji ya di malam Rabu setelah kitab ini selesai. Beliau menulis kitab Ushulus Sunnah. Nanti Imam Al-Humaidi ya juga menulis kitab Ushulus Sunnah. Imam Al-Barbahari menulis kitab Syarhus Sunnah dan selainnya menggunakan kata As-Sunnah. Maka As-Sunnah di sini maksudnya adalah perkara akidah. Ya, kenapa kok para ulama mereka menulis kitab-kitab tersebut? Ya, disebutkan di sini karena mereka memiliki kecemburuan yang besar terhadap ahlul bid'ah dan mereka khawatir umat itu terjerumus ke dalam bid'ah, sehingga mereka para ulama yang dimana para ulama ini merupakan bentengnya kaum muslimin. Ya, menjaga akidah kaum muslimin dengan memperbanyak mengkaji perkara akidah, baik melalui tulisan-tulisan, baik melalui ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, atau majelis-majelis taklim, ya ataupun paper, semuanya berkaitan dengan akidah. Porsinya itu lebih banyak, ya porsinya lebih banyak. Lalu kata beliau, kata pensyarah, ya, dan dalam risalah ini, yaitu risalah Syarhus Sunnah, itu mencakup topik berkaitan dengan aqadiyah, ya, berkaitan dengan masalah akidah, dan juga ada menyinggung, ya, berkaitan dengan masalah fikih. Adapun yang berkaitan dengan masalah akidah adalah beliau menyampaikan manhajun ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tentang metode ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah fi isbatis sifat, dalam penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, wal iman bil qadar, dan juga iman kepada takdir, iman kepada para malaikat, iman kepada yaumul akhir, dan sikap ya ahlus sunnah wal jamaah terhadap para sahabat, serta sikap ahlus sunnah wal jamaah berkaitan dengan perkara urusan waliul amr, para pemimpin. Ya. Adapun yang terkadang perkara fikih, sering disinggung perkara fikih yang terkadang disinggung dalam masalah akidah atau as-sunnah ini adalah seperti hukum sholat dalam safar, ya, hukum buka puasa ketika safar, ya, dan sebagainya. Bahkan nanti kalau kita baca suatu kitab, ya, ada pembahasan mengenai dalam kitab akidah, tapi ada pembahasan mengenai masalah mengusap kuf. Padahal mengusap kuf itu kan di antara bab, ya, di kitab Thaharah, masalah fikih bersuci, ya kan? Bab, ya, tentang masalah mengusap kuf. Ternyata ada sebagian ulama yang mereka memasukkan bab
mengusap khuf ke dalam kitab akidah. Kitab akidah. Nah, kenapa demikian? Apa alasannya? Nanti. Nah, seperti itu. Karena berkaitan dengan masalah perkataan perkataannya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah agama ditopang semata-mata karena akal, tentu apa? Bawah khuf yang lebih layak untuk dia apa? Usap. Ini perkataan yang Masya Allah, yang kemudian para ulama itu memasukkan masalah tersebut ke dalam perkara akidah. Oh, itu menunjukkan bahwa yang masuk di akal, yang logis. Kalau mengusap ya dalam perkara wudhu, mengusap khuf, maka yang kotor itu kan yang mana? Yang bawah. Kalau agama semata-mata ditopang dengan berdasarkan akal saja, maka mengusap bawah khuf itu lebih logis daripada apa? Atas khuf. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Lakukan surat menyurat, ya, surat menyurat atau menulis, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Insya Allah kalau dalam perkara Kitabullah atau Al-Quranul Karim, kita sudah pasti membaca awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat untuk Heraklius, ya, Azimur Rum, seorang pembesar Romawi, beliau ya menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis ya surat kepada Hirokla, maksudnya Heraklius, ya, seorang Azimur Rum. Surat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammadin, dari Muhammad, Rasulillah, Rasulnya Allah, ila Hiraqla, kepada Heraklius, Azimir Rom, pembesar orang Romawi. Oke, berarti ini kalau dalam surat ini ya TH gitu ya, kepada gitu ya, kepada ya Heraklius, pembesarnya Romawi. Lalu beliau mengucapkan salam. Apa salam beliau kepada Heraklius? Ya, beliau mengatakan, salamun ala manittaba'al huda. Ya, semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ini salam Rasulullah kepada Heraklius, yang dimana Heraklius waktu itu adalah ya dia seorang Nasrani, ya, seorang Nasrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dalam kata lain, tersirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan hidayah bagi siapa?
Heraklius. Ya, seperti itu. Yang namanya salam adalah apa? Ibadah. Ya, salam kan isinya doa. Doa adalah apa? Ibadah. Maka yang namanya salam jangan dicampur adukan dengan salam agama lain. Kita tidak perlu meniru ya orang-orang yang mereka keliru dalam mencampur adukan salam. Ya. Amma ba'du, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, niscaya kamu selamat. Ya. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marrataini. Masya Allah. Ya. Masuk Islamlah, niscaya engkau selamat, dan Allah akan apa? Memberikan pahala kepadamu marrataini, 2 kali. Ya, maksudnya 2 kali lipat. Ya, artinya adalah kebaikan seorang non-muslim, kebaikan yang dulu dia lakukan kemudian dia masuk Islam, maka kebaikannya itu apa? Enggak hilang. Ya, dia tetap mendapatkannya. Plus dia mendapatkan kebaikan dalam Islam. Marrataini. Masya Allah. Ntar, gedein dulu. Fa in tawalaita fa inna 'alaika isma al-arisiyin. Dan kalau kamu berpaling, maksudnya tidak masuk Islam, kamu akan menanggung dosanya al-arisiyin. Al-arisiyin adalah orang-orang yang mengikuti Heraklius, yang mengikuti si pembesar tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini di antara dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis menulis surat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu kata Syekh, kita kembali kepada syarah Syekh Khalid Al-Juhani, hafizahullah ta'ala. War-Rahman Ar-Rahim, ya, War-Rahmanir Rahim. Kata beliau, Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 nama, ya, di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Farahmanu, yang dimaksud dengan Ar-Rahman, ya, itu diambil berdasarkan sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu bahasa gampangnya membesar-besarkan, ya, hiperbola kalau dalam bahasa Indonesia. Sigoh mubalaghah ala wazni fa'lan, di atas wazan fa'lan. Rahman, fa'lan, Rahman, itu wazan, timbangan. Nanti kalau kita belajar shorof, kita akan mengerti apa? Wazan, ya, timbangan-timbangan. Sehingga kata-kata di antara kata bahasa Arab itu dia ditinjau berdasarkan apa? Wazannya. Di antaranya adalah Ar-Rahman, ya, diambil dari wazan fa'lan. Wa ma'nahu, maknanya adalah al-mutasifu birahmatil wasi'ah, yang memiliki sifat kasih sayang yang luas. Ini makna apa? Ar-Rahman, yaitu yang memiliki sifat kasih sayang yang wasi'ah, luas. Yang mukmin, yang kafir, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya,
dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah beri kasih sayang. Ya. Maka ini kasih sayang yang sifatnya mencakup global. Mencakup seluruh makhluknya. War-Rahim, adapun kata Ar-Rahim merupakan sighah mubalaghah ala wazni fa'il, ya, merupakan sighah mubalaghah yang diambil dari apa? Wazan fa'il, rahim, fa'il, seperti itu. Maknanya Ar-Rahim adalah zurrahmatil wasilah ila ibadihi, yang memiliki rahmat atau yang memiliki kasih sayang kepada para hambanya. Berarti Ar-Rahim, ya, kasih sayang yang sifatnya apa? Khusus. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Apa bentuk kasih sayang khusus Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Allah memberikan taufik kepada dia, kepada orang-orang yang beriman. Yang dimana taufik ini tidaklah Allah berikan kepada orang-orang kafir. Enggak Allah kasih. Ya, taufik, hidayah itu taufik. Hidayah untuk beriman, hidayah menaati Allah, menaati Rasulnya, percaya terhadap yaumul akhir dan seterusnya. Ini kan hidayah itu taufik. Ya. Lalu kata beliau, warahmanu, ya, kata Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman ismun khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Nama yang khusus hanya untuk Allah. Ar-Rahman, nama yang khusus, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafun Ar-Rahim, berbeda dengan kata Ar-Rahim. Maka terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada sebagian makhluknya, ya, sifat atau kata Rahim. Ya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 128, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Dia maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum, sangat menginginkan bagi kalian, bil mu'minina, menginginkan kepada orang-orang yang beriman, raufur rahim, karena dia itu amat belas kasih lagi penyayang. Nah, di sini yang muncul kata apa? Rahim, yang dimana itu merupakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Adapun Ar-Rahman itu adalah ismun khasun, ya, isim, ya, atau nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu kata Imam Al-Muzani, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Masya Allah. Semoga Allah menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan. Kata Syekh pensyarah, hadza du'aun minhu rahimahullah. Ini adalah doa dari beliau, dari Imam Al-Muzani rahimahullah. Yasimahullahu azza wa jalla, yang dimana, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga wal mukhatabin bittaqwa, dengan dengan pembicaraan atau dengan penyampaian berupa apa? Takwa. Semoga Allah menjaga kami, maksudnya penulis, dan juga kalian dengan apa? Dengan ketakwaan. Ini kan doa. Dan ini adalah metodenya para ulama kita.
yang dimana mereka dalam risalah-risalah mereka atau dalam kajian-kajian mereka ya senantiasa mendoakan kaum muslimin yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Ya. Wa taqwa, dan takwa dia adalah imtisalul ma'mur wajtinabul mahdzur, melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhi al-mahdzur, perkara-perkara yang jelek atau perkara-perkara yang dibenci. Faman imtisalul awamirillah wajtinabun nawahiyah kana taqiyya, maka barang siapa yang dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, kana taqiyya, ya, dia menjadi orang yang apa? Bertakwa. Dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis, kata beliau, dengan doa yang disampaikannya, agar penulis dan juga orang yang membacanya atau orang yang mengajarkannya, orang yang mendengarnya, orang yang menyalin ulang, orang yang mensyarahnya, orang yang membacakannya, agar mereka semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ya, doa yang indah yang keluar dari lisan para ulama kita, yaitu apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, kata Imam Al-Muzani. Dan semoga Allah memberikan kepada kita, memberikan kepada kami taufik dan memberikan kepada kalian taufik limuwafaqatil huda, untuk berjalan sesuai petunjuk. Lalu kata pensyarah, ini adalah doa yang lain yang disampaikan oleh musannif, ya, agar dirinya dan juga kalian, ya, menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah dan berjalan di atas al-huda, yaitu petunjuk, ya. Yaitu maksudnya adalah al-muwafaqah, bagaimana? Lil muwafaqati sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, berjalan di atas petunjuk sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa taufiq, dan yang namanya taufik adalah artinya an yaj'alallahu subhanahu wa ta'ala abdahu qa'iman bima yuhibbuhu wa yardahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hambanya senantiasa berada di atas apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Lalu kata Syekh, kata pensyarah, dan seorang hamba ketika dia mendapatkan wajada nafsahu muqiman, ya, ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, falyahmida rabbahu subhanahu wa ta'ala an wafaqaha lidzalika. Ketika seorang hamba dia mendapati dirinya senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pujilah Allah ta'ala, ya, atas taufik itu, ya, karena taufik tersebut yang memberikannya adalah Allah. Kalian taat kepada Allah itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian tidak diberi pertolongan untuk melakukan suatu kemaksiatan yang kemaksiatan itu dapat memalingkan kalian dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, adapun setelah itu, bersambung. Insya Allah, ya, kita lanjutkan pada pekan yang akan datang.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu